Oke, puji Tuhan, pagi siang ini kita bertemu kembali untuk belajar firman Tuhan. Dalam waktu yang singkat secara sederhana, tapi mudah-mudahan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Ya, kita mengawali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, Tuhan berikan kesempatan untuk kami boleh belajar firman-Mu pagi hari ini Tuhan, melalui fasilitas Zoom yang ada, kiranya boleh membangun iman kami, menambah wawasan kami, dan semakin kami boleh mengenal Engkau Tuhan, kepribadian Engkau dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita terus belajar firman Tuhan yang setiap hari pun juga tidak lupa untuk eh, dibaca menjadi kekuatan bagi iman kita. Firman Tuhan itu perlu kita baca, pelajari, renungkan supaya kita tidak salah dalam melangkah. Oke, pagi hari ini kita akan belajar sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kalian di masa muda, kehidupan kita di masa muda ini. Sebentar, sebentar. Nah, ini dia. Oke, kita belajar sesuatu yang saya beri judul cita-cita. Cita-cita ini tentu eh, bukan hanya untuk ditanyakan pada anak yang masih kecil. Kadang-kadang cita-cita ditanyakan pada anak yang masih kecil, usia TK, usia SD. Tapi cita-cita ketika kalian ditanya pada masa kecil, itu hanya sekedar impian, ucapan yang belum tentu terjadi. Tapi kalau itu ditanyakan di masa SMA, di usia kalian yang sekarang, tentu ini akan menjadi penentu untuk masa depan kalian. Karena ketika SMA, kalian sudah mendekati dengan usia yang dewasa. Justru di masa sekarang inilah cita-cita itu mestinya makin serius ditanyakan dan dipikirkan lebih baik lagi. Karena setelah SMA kan sudah masuk ke jenjang kuliah dan kemudian bekerja. Kalau pun kalian kuliah, tentu yang menunjang apa yang menjadi kerjaan kalian berikutnya. Kalau bekerja pun juga demikian. Apa yang harus ditentukan. Oke, firman Tuhan Amsal 23:18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan itu adalah sesuatu yang terjadi di masa mendatang. Cita-cita kita juga. Cita-cita menurut kamu sebesar bahasa Indonesia yaitu tujuan yang hendak dicapai atau diwujudkan dalam hidup. Cita-cita merupakan harapan atau impian yang kita inginkan terjadi pada diri kita di masa mendatang. Kita ingin jadi apa, harapan kita bagaimana, itu adalah cita-cita. Firman Tuhan sendiri sudah menjanjikan bahwa masa depan kita atau cita-cita kita ada di tangan. Saya tuliskan juga bahwa cita-cita biasanya timbul berdasarkan pengalaman, kepribadian, dan lingkungan sekitar. Jadi sekali lagi, cita-cita itu adalah harapan atau impian yang kita inginkan terjadi pada diri kita di masa mendatang. Kita ingin menjadi apa, kita ingin berbuat apa di masa mendatang. Nah, itu ditentukan dari sekarang. Kalau masih kecil, biasanya kita berkata, oh ingin jadi dokter, ingin jadi presiden, dan sebagainya. Ketika sudah SMA, tentu cita-cita itu semakin mendekat. Oke, yang pertama, pembelajaran kita yang pertama adalah kenali cita-cita kita. Bacaannya dari Mazmur 139, ayat 13 sampai 14. Minta tolong Nelva bacakan. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya, Tuhan sudah mengenal kita bahkan sebelum lahir. Tuhan sudah tahu di dalam kandungan, Tuhan sudah mengenal siapa kita dan bahkan jadi apa kita di masa mendatang. Tuhan sudah mengerti, mengetahui. Karena itu, kenali dengan baik apa yang menjadi bakat, kemampuan, dan potensi untuk mendukung
masa depan kita. Meskipun Tuhan sudah mengenal kita sejak awal, sejak kita masih di dalam kandungan, sebelum lahir sekalipun. Namun kita sendiri pun perlu mengetahui apa yang menjadi cita-cita kita. Nah, bisa tuliskan poin pertama ini kenali cita-cita kita. Biasanya cita-cita itu timbul karena pengalaman. Contohnya, oleh karena pernah bermain sepak bola, terus ingin jadi pemain sepak bola. Pernah nonton pertandingan sepak bola misalkan, terus kepingin nanti jadi pemain sepak bola. Terus pernah jadi juara menyanyi, terus timbul keinginan, oh, saya nanti besar ingin jadi penyanyi. Atau nanti setelah dewasa saya mau serius jadi penyanyi. Atau misalkan apa, karena pengalaman, suka menulis, nah, maka ingin jadi penulis. Atau biasanya kita menentukan dari sekarang sesuai dengan pengalaman kita. Dan biasanya itu juga timbul karena kita mengalami sesuatu yang menyenangkan. Kita memiliki prestasi, kita memiliki nilai yang baik di bidang tertentu. Cita-cita timbul karena pengalaman. Cita-cita juga bisa timbul karena kepribadian. Misalkan ada di antara kalian suka berbicara, oh, biasanya jadi orang yang supel, mudah untuk berbicara. Jadi nantinya bisa jadi pembawa acara atau jadi seorang yang mencairkan suasana. Motivator, motivator itu kan suka berbicara. Berarti kan harus dilatih dari sekarang. Tidak mungkin kalau orang sekarang diem terus kemudian nantinya jadi motivator. Ya ada, tapi biasanya itu dari orang yang suka berbicara. Seorang yang mudah bergaul dengan orang lain, biasanya cita-citanya berkaitan menjalin komunikasi dengan orang banyak. Ketika dia suka bergaul dengan orang lain, dan cita-citanya berkaitan dengan komunikasi dengan orang banyak. Jadi humas dan sebagainya. Saya saya sempat jadi seorang yang suka bergaul dengan orang banyak, terus kemudian saya suka untuk membawa acara dan sebagainya. Tapi ternyata itu bukan tujuan saya, itu hanya sekedar hobi saja. Cita-cita selain karena pengalaman, karena kepribadian. Kalau orang yang suka diem itu biasanya cita-citanya jadi apa ya ke depan? Pernah terpikir, membayangkan nggak? Mungkin pernah tahu Niko, kalau orang yang suka berbicara tadi kan bisa jadi dia motivator, pembawa acara, atau pembicara bahkan. Tapi kalau orang suka diem itu jadi apa ke depan? Jadi apa Nelva? Kalau orang suka diem, nggak suka ketemu banyak orang, apa kira-kira Eh, potensi ke depan? Mungkin bisa kali ya yang namanya kan tiap orang kan punya pasti punya ininya masing-masing. Mungkin aja dia bisa jadi kayak dia nggak pernah bisa bergaul sama orang tapi dia suka baca atau menulis. Dia bisa, nah lewat dari situ dia bisa mungkin jadi penulis yang terkenal atau ya gitulah Ya, betul. Kalau diem biasa malah menghasilkan karya-karya yang terpendam jadi penulis. karya. Ya, bahkan sekarang ada ini gamer dan juga mungkin jadi dari orang-orang yang pendiam-pendiam suka rebahan. Cita-cita juga bisa muncul karena lingkungan sekitar. Misalnya melihat pekerjaan orang tuanya, lalu dia mengikuti jejak karir orang tuanya. Ini biasanya kalau orang tuanya termasuk seorang yang sukses, berhasil di bidang-bidang tertentu, jadi pengusaha misalkan, terus kepingin anak. Kadang-kadang orang tua itu ada yang membawa anaknya ke tempat kerjanya, terus oh jadi. Kalau orang tuanya itu seorang seniman, biasanya anaknya juga ikutan. Kenapa? Karena ngikuti, oh papaku begini. Papanya pelawak, dia jadi pelawak. Penyanyi, orang tuanya dia juga. Tapi meskipun begitu, tidak semua orang tua ingin anaknya jadi sama seperti dia. Tidak selalu, inginnya lebih tinggi. Ya, kalau orang tua yang pekerjaannya rendah, ya tidak mungkin itu jadi cita-cita anaknya. Biasanya ada orang tua karena bekerja keras, dia sampai jadi tukang bangunan. Demi anaknya bisa sekolah tinggi, karirnya baik, kan ada. Orang tua tukang bangunan atau tukang gojek mungkin dan sebagainya, tapi anaknya sampai berhasil.
Kan tidak mungkin anak terus saya kepingin jadi tukang gojek, tukang ojek, atau saya ingin jadi tukang bangunan. Apa saya kondektur, tapi saya juga nggak jadi kondektur di kota. Tapi setiap kita tentu ingin berhasil berjuang keras seperti orang tua kita, walaupun tidak selalu sama. Tapi kalau orang tua kita berhasil, biasanya anak itu mengikuti jejak karir. Jadi ada yang berhasil apa cita-cita muncul karena melihat pekerjaan orang. Bisa juga karena sering berada di tempat tertentu, maka dia pun ingin menjadi seperti orang-orang yang ada di situ. Contohnya, seorang murid bisa jadi ingin jadi guru karena melihat gurunya yang mengajar dengan baik, enak kalau ngajar, lucu kalau berbicara, dan terampil ketika menyampaikan sesuatu. Terus seorang siswa itu, oh aku saya ingin jadi guru. Saya itu tidak punya cita-cita jadi guru. Itu tidak pernah ada di pikiran saya, di keluarga saya juga tidak ada yang guru. Tapi satu kali ketika saya SMA, seusia kalian, tapi lebih tinggi lagi, waktu kelas 3 SMA atau kelas 12. Saya melihat guru saya, guru tata negara, saya kan jurusan IPS. Kalau mengajar enak, ringan kalau berbicara. Tidak bermaksud melucu, tapi kadang-kadang yang dia sampaikan itu bisa membuat tertawa. Terus membuat suasana itu jadi cair. Walaupun orangnya juga bukan orang yang suka berbicara sana sini, tapi bisa enak, tenang. Akhirnya saya kepingin jadi guru seperti itu. Nah, itu ketika saya kuliah, akhirnya saya ambil jurusan pendidikan yang sama seperti guru saya. Jadi saya pernah mengalami cita-cita yang terbentuk karena lingkungan sekitar. Karena mungkin juga ada orang yang karena dia ada di pasar, terus lihat orang lain berdagang dengan sukses, kepingin seperti itu, atau dimanapun. Jadi kenali cita-cita kita. Biasanya timbul karena pengalaman, kepribadian, atau juga karena ada di lingkungan tertentu, karena pengaruh lingkungan sekitar. Kenali yang jadi cita-cita kita, dan jangan sampai terlambat menyadari. Saya rasa kalau sudah SMA, ini adalah saatnya untuk kalian menentukan ini cita-cita saya ke depan. Dan jangan sampai SMA tidak menyadari, nanti berikutnya malah terlambat. Sudah jadi apa saja. Akhirnya banyak orang yang sekarang kalau bekerja itu pokoknya halal, selama dapat pekerjaan dan sebagainya. Akhirnya tujuan hidupnya tidak jelas. Jadi yang pertama, kenali cita-cita kita, sehingga kita akan maksimal di masa mendatang. Saya jadi seperti yang saya harapkan di waktu yang lalu. Yang pertama, yang kedua, pembelajaran ini yaitu tingkatkan potensimu dan perluas wawasanmu. Nah, tolong Niko, ya saya 54, ayat 2 sampai 3. Yesaya 54 ayat 2 sampai 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembangkan ke kanan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Ya, terima kasih. Disambung, Nelva minta tolong Amsal 18 ayat 15. Hati orang hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Ya, firman Tuhan di Yesaya itu mengajarkan kita untuk memperluas kapasitas Kalau hidup gua kita. Ya, memperluas kapasitas hidup kita. Kata-kata yang digunakan, lapangkanlah, bentangkanlah, panjangkanlah. Terus tadi jangan menghemat talinya. Pancangkanlah, pancangkanlah itu tancapkan, kokoh, patok-patok kita. Firman Tuhan tidak pernah meminta untuk kita jadi orang yang minder atau menyembunyikan diri. Namun mengajarkan kita untuk memperluas kapasitas atau potensi kita. Ketika kita mengenali cita-cita kita, mulai lakukan yang bermanfaat. Kalau ada, kalau bisa berlatih, berlatihlah sebaik mungkin. Ikuti kegiatan yang mendukung cita-cita. Bahkan juga perbanyak pertemanan yang menopang. Misalkan ada pelatihan atau seminar satu kali, kalian bisa mengikuti. Atau latihan apapun. Misalkan ingin jadi seorang pemain futsal yang baik, ya berlatih sebaik mungkin. Atau seorang jadi
penyanyi, ya, berlatih dari sekarang. Dan juga perbanyak pertemanan yang bisa menopang cita-cita. Jangan banyak menghabiskan waktu yang sia-sia, fokus pada cita-cita kita, asah diri sebaik mungkin. Contohnya kalau seorang ingin jadi atlet, dia akan melatih dirinya dengan keras untuk membuat dirinya kuat dan terang. Kalau kalian pernah mengenal atlet bulu tangkis namanya Alan Budi Kusuma, sekarang sudah tidak jadi atlet lagi. Yang dia itu peraih emas di Olimpiade Barcelona tahun 92. Istrinya juga seorang atlet bulu tangkis namanya Susi Susanti. Nama mereka masih terkenal sampai sekarang. Alan Budi Kusuma dari Surabaya. Dia bangun jam 3 pagi sama papanya, diajak untuk berlatih bulu tangkis. Mulai jam 3 pagi. Selesai jam kurang lebih jam 5, terus jam 6 siap-siap berangkat ke sekolah. Setiap pagi dia harus bangun jam 3. Walaupun suka atau tidak suka, dia ikuti perintah dari papanya ini. Kemudian dia lulus dari sekolah, dia masuk ke sekolah bulu tangkis. Dan jadi atlet yang luar biasa, menghadapi banyak lawan tidak takut. Sampai dia meraih emas di Olimpiade Barcelona. Kenapa? Karena dimulai dari kebiasaan bangun pagi jam 3 dia mulai latihan bulu tangkis. Melatih diri sebaik mungkin. Melatih diri dengan keras, memaksakan dirinya sampai kuat dan terampil. Bahkan juga untuk mendukung cita-cita kita, ikuti pelatihan atau seminar dan sebagainya. Terus juga mulai punya teman-teman yang mendukung kita. Kebiasaan yang tidak mendukung cita-cita, nongkrong sampai tengah malam, ya mulai dihilangkan. Seorang yang serius dengan cita-citanya, dia akan maksimalkan waktu, tenaga, dan keuangannya untuk hal yang mendukung cita-cita. Ini pembelajaran kedua, tingkatkan potensimu dan perluas wawasan. Bacaan mungkin, atau video, atau lagu, bukan lagu, mungkin suara, atau apapun audio yang apapun yang mendukung untuk cita-cita kita. Kita kerjakan, kita ikuti. Tidak ada salahnya kita kerjakan mulai SMA. Kemudian yang ketiga, jangan alergi dengan proses. Amsal 24 ayat 16, minta tolong dibaca Niko berarti ya. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ya, ini kalau dikaitkan dengan cita-cita, kita akan menyadari bahwa hidup ini tidak lepas dari proses. Dituliskan 7 kali orang benar jatuh. 7 kali itu mengandung angka yang banyak, berkali-kali. Setiap kita dalam kehidupan pasti mengalami proses. Tidak ada yang instan di dunia ini. Mau tidak mau, tentu akan mengalami proses. Proses dalam hidup ini dibutuhkan untuk menguatkan iman, membentuk karakter, dan melatih keterampilan kita. Jadi, tidak masalah mengalami jatuh, tidak masalah mengalami kegagalan, itu bagian dari proses. Kadang-kadang kita mengalami gagal mengerjakan sesuatu atau sudah maksimal, ternyata kalah, sudah maksimal, ternyata tidak berhasil, sudah maksimal berbuat sesuatu, ternyata masih gagal. Kita mungkin mengalami jatuh, putus asa, bahkan sudah tidak mau melanjutkan. Bisa juga kita diremehkan orang lain. Dianggap tidak mungkin kamu bisa mencapai yang kamu impikan. Atau juga karena faktor ekonomi, kita tidak bisa berbuat maksimal. Jangan takut dengan kegagalan dan jangan alergi dengan proses. Tidak ada orang yang berhasil tanpa melalui proses. Jadi kalau misalkan kita sampai akhirnya berbuat sesuatu yang mendukung cita-cita lalu gagal, kadang kita putus asa tidak mau lagi. Bangun lagi, firman Tuhan berkata, 7 kali orang benar jatuh, tapi ia bangun. Tapi kalau orang yang putus asa, ya dia akan roboh dalam bencana. Artinya apa? Celaka. Dia tidak bisa mencapai yang diinginkan. Ingat, kegagalan merupakan keberhasilan yang terjadi. Kalau orang mau gagal, dia evaluasi lagi, masih gagal lagi, perbaiki lagi. Satu kali dia akan berhasil. Satu kali dia akan mengalami kemenangan. Satu kali mengalami popularitas. Kejatuhan merupakan langkah untuk kita bisa bangkit dan meraih hasil yang lebih baik lagi. Diremehkan, direndahkan, dan ditolak
Itu vitamin yang baik untuk membentuk karakter kita jadi lebih indah. Kita perlu mengalami yang namanya diremehkan orang. Ah, kamu nggak bisa apa-apa. Oh, kamu kayak gini nggak mungkin berhasil. Perlu kita mengalami itu. Bukan hanya dipuji atau disanjung, kita juga perlu mengalami diremehkan orang lain supaya eh, karakter kita terbentuk lebih indah. Kalau cuma dipuji, disanjung, kita akan mudah jatuh. Dipuji kita terima seadanya, diremehkan, direndahkan pun kita terima dengan baik jadi acuan. Kesulitan ekonomi dan masalah yang lain itu harus kita tembus. Artinya saya nggak punya uang untuk berbuat yang ini, kita lakukan langkah yang lain. Bahwa kita bisa sekalipun tidak dengan dukungan yang berlebihan. Satu kali kita bisa kalah tidak apa-apa. Kekalahan melatih kita untuk belajar lebih baik lagi. Kita bisa gugup, banyak salah berbicara saat tampil di panggung atau di depan banyak orang. Tidak apa-apa. Kegugupan melatih kita untuk lebih terampil di masa mendatang. Terus berlatih sampai kita menjadi seorang yang berhasil. Saya pernah ketika mulai berbicara, ternyata bingung bagaimana berhenti. Ketika berbicara, bingung bagaimana melanjutkan. Tapi saya evaluasi lagi. Sampai akhirnya saya dipercaya bahwa saya bisa berbicara di depan banyak orang. Karena itu yang menjadi impian saya. Cita-cita saya apa? Berbicara di depan banyak orang. Dalam hidup ini kita harus bisa melihat peluang, bukan membesarkan penghalang. Melihat kesempatan di balik kesulitan. Anggap rintangan sebagai tantangan yang harus diselesaikan dan bukan sebagai halangan. Daud pun pernah direndahkan sama saudara-saudaranya. Pulang kamu, gembalakan dombamu yang cuma 2-3 ekor itu. Ya dia tidak apa-apa. Dia tidak nangis, tidak mengasihani diri sendiri. Yang dia lakukan apa? Dia hadapi Goliat. Demikian juga dengan Yusuf yang diremehkan saudara-saudaranya, dibuang. Tapi dia tidak putus asa. Dia membuktikan bahwa saya bisa melebihi mereka. Akhirnya terjadi. Dia bisa lebih baik dari saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya tetap jadi gembala, dia jadi pemimpin di negara lain. Jadi jangan takut dengan proses, pasti kita mengalami proses. Pasti dalam hidup ini mengalami proses, tapi itu akan membuat kita naik, mengalami keberhasilan, kemenangan, popularitas, dan sebagainya. Kita perlu memang memiliki cita-cita ingin jadi orang yang populer. Tidak apa-apa, itu jadi pembelajaran hidup. Jadi orang yang berhasil, jadi orang yang kaya, jadi orang yang beruntung. Itu cita-cita kita. Tidak ada orang yang cita-cita ingin jadi orang yang miskin, orang yang melarat, tidak ada. Meskipun faktor yang dialami sekarang seperti itu. Artis-artis pun demikian. Mereka mengalami, kadang ada yang jadi penonton dulu, kemudian mengalami casting, tolak sana sini, sampai akhirnya ada kesempatan main figuran, terus jadi peran pembantu, sampai jadi peran utama. Namanya dikenal banyak. Pokoknya tidak putus asa, pasti berhasil. Poin keempat yang terakhir untuk pembelajaran kita tentang cita-cita. Jadikan cita-cita sebagai sarana untuk melayani Tuhan. Nelva berarti sekarang ya. Tolong Kolose 3 ayat 23. Nelva, silakan. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, disambung Niko Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Iya, jadi di Kolose kita diajarkan apapun yang kita lakukan itu kita perbuat untuk Tuhan. Dan juga disampaikan di Matius 5, kiranya terang kita bercahaya di depan banyak orang, di depan orang lain, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Apapun yang menjadi cita-cita kita, lakukan dan kerjakan sebagai sarana untuk melayani Tuhan. Tidak semua kita dipanggil untuk melayani dalam bidang rohani. Misalnya sebagai pendeta atau pastor yang Katolik, vikaris yang di gereja Protestan, dan sebagainya. Yang bersifat pelayanan di gereja sepenuh waktu. Tidak semua kita dipanggil seperti itu.
Tapi setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani sesuai dengan kapasitas hidup kita masing-masing. Kita bisa membawa nama Tuhan melalui cita-cita, profesi, dan karir kita. Di kantor, kalau jadi pimpinan, mungkin bisa jadi membuat persekutuan doa, mengajak karyawannya berdoa. Ada kantor-kantor tertentu yang sebelum bekerja berdoa dulu, bahkan mendengarkan renungan firman. Kita juga bisa memberitakan Injil pada teman sesama profesi, menyampaikan Injil Kristus. Bisa juga jadi terang dan teladan di tengah lingkungan profesi. Contohnya kalau jadi artis, eh, kita tidak jadi artis yang main-main, yang lain pakai narkoba, yang lain main ganti-ganti pasangan. Kita jadi seorang yang baik, seorang yang berlaku benar, punya uang digunakan dengan sebaik mungkin. Atlet juga begitu, tidak jadi atlet yang sembarangan. Ada ya atlet itu yang berhasil sedikit ya minum-minum, minuman keras. Jadi kita mungkin jadi terang, sebelum makan berdoa, orang lain tahu bahwa oh ternyata yang itu dia sebelum makan berdoa, sebelum berangkat dia berdoa. Kita jadi terang bagi orang. Dalam mewujudkan cita-cita, selain berlatih dan memperluas jaringan serta wawasan, jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan. Cari senantiasa bertekun dalam doa, supaya Tuhan izinkan cita-cita kita terjadi di masa mendatang. Dua ayat terakhir, ini tadi, Niko lagi, Roma 12 ayat 12. Silakan Niko, Roma 12 ayat 12. Sebentar, Pak. Ya, Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, bertekun dalam doa untuk setiap apa yang menjadi keinginan kita, cita-cita kita di masa mendatang. Kita bawa pada Tuhan, melalui doa Tuhan, saya serahkan kepadamu, kiranya Engkau membuka jalan. Tuhan akan menolong setiap kita, sekalipun banyak kesulitan. Tidak hanya bertekun dalam doa, demikian juga kita perlu dibekali dengan firman Tuhan, supaya langkah hidup kita berhasil dan berubah. Minta tolong, Nelva, ini ayat yang terkenal, Yosua 1 ayat 8, sering kita baca. Bentar, Kak. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Iya, ketika merenungkan firman Tuhan, kita akan bertindak hati-hati. Tidak salah melangkah. Demikian juga kita akan mengalami keberhasilan dan beruntung. Yang saya istilahkan tadi, kita mengalami popularitas, kita mengalami keberhasilan, beruntung. Karena apa? Kita hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Jadi ini untuk pembelajaran kita mengenai cita-cita, yang pertama kenali cita-cita kita. Jangan terlambat menyadarinya. Perlu mulai sekarang supaya tidak salah. Ada orang-orang, saya dulu pernah punya teman, ketika SMA dia belajarnya IPA. Waktu itu kan masih ada IPA, IPS bahasa. Dia IPA. Kemudian ketika kuliah dia bingung mau jadi apa. Daftar sana tutup, daftar sini nggak punya uang. Akhirnya dia masuk ke kuliah manajemen di ekonomi. Dia masuk di fakultas ekonomi. Apa salah? Ya memang nggak salah, semua sama saja. Tapi kan sia-sia dia belajar IPA. Terus kemudian kuliah ekonomi 4 tahun, 4 tahun kurang lebih. Terus berikutnya dia kerja sebagai apa? TU, tata usaha. Jadi kan jalan hidupnya belok-belok. Apakah salah kerja jadi tata usaha? Ya tidak salah. Tapi kan tujuan hidupnya kan jadi tidak menentu. Akhirnya pokoknya halal pekerjaannya apa saja. Kemudian yang kedua, tingkatkan potensi dan perluas wawasan. Dan jangan alergi dengan proses. Yang keempat, jadikan cita-cita sebagai sarana untuk melayani Tuhan. Saya pribadi ada dua cita-cita. Yang pertama dari kecil, saya tuh ingin jadi pendeta. Saya itu yang jadi impian saya dari kecil. Yang saya untuk itu saya dengar banyak firman Tuhan, dengar banyak khotbah dari banyak pendeta. Waktu itu masih ada kaset khotbah, belum ada di YouTube. Saya
dengar kaset khotbah, oh pendeta ini begini kalau berbicara, kalau memulai saya pelajari. Ada seminar saya datangi ketika SMA, saya sering gitu. Pulang sekolah malamnya saya datang ke seminar, ke pelatihan-pelatihan, saya belajar. Oh, untuk mempertajam, memperluas wawasan saya. Karena apa? Saya tidak boleh sekolah pendeta sama orang tua saya, nggak ada biaya. Akhirnya kan saya kuliah sebagai guru tadi. Sampai akhirnya eh, Tuhan bawa saya untuk melayani orang-orang dan sebagainya. Baru saya jadi pendeta ketika usia 40 tahun. Dan ini sesuai dengan apa yang saya pelajari garis lurus. Ketika saya jadi guru pun begitu, demikian. SMA saya belajar IPS, ketika saya kuliah, saya masuk pendidikan guru. Selama 4,5 tahun saya kuliah. Lulus saya jadi apa? Jadi guru. Nah, saya jadi guru kurang lebih 17 tahun sampai tahun ini. Jadi saya jadi pendeta, juga jadi guru. Sekarang jadi pendeta saja. Jadi apa yang saya kerjakan garis lurus. Karena saya percaya Tuhan yang bisa memenuhi. Iya, itu sharing untuk hari ini. Masih ada waktu. Kalau menurut Nelva, apa yang menjadi cita-citamu dan apa yang sudah pernah kamu kerjakan menunjang itu? Apakah sudah terpikirkan ke depan? Kalau Nelva sih, kalau cita-cita dari kecil pengennya jadi guru sih Pak. Jadi guru. Iya. Karena apa ngeliat mama yang dulu jadi guru jadi kayak kepengen gitu. Luar biasa. Lu mama itu pernah jadi guru. Iya, mama dulu guru sampai pas abang yang pertama lahir baru udah nggak ngajar lagi. Loh, berarti kan Nelva enggak tahu waktu mama jadi guru. Ya kan sampai abang pertama Iya. lahir. Iya, tapi mama dulu sering banget cerita tentang guru tuh kok jadi guru gini gini gini. Ya, nggak apa-apa. Berarti itu kan terbentuk dari kepribadian, melihat dari orang tua. Seperti itu. Ya, berarti ketika nanti setelah SMA ya saran saya, kuliahlah yang menjurus ke sana sebagai guru, apapun itu. Kalau saya karena saya suka bidang politik, hukum, kita saya masuk ke PPKN. Itu saya tadi. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memenuhi cita-cita. Niko, sudah terpikir ke depan sebagai apa? Mungkin berbeda Belum Pak, dengan cuman masa kecil. Kenapa? jadi pebisnis. Oh, pebisnis. Apa? Pengusaha. Apa? eh apa Belum sih, tahu. cuman terpikir aja gitu. Karena belum tahu cita-citanya jadi apa. Ya, tidak apa-apa. Jadi seorang pebisnis, pengusaha itu kan bisa cari uang untuk dirinya sendiri. Tidak hanya ikut orang. Apakah ada gambaran dari siapa gitu? Oh, jadi pebisnis. Nggak ada, cuman pengen apa, udah gede pengen hidup enak aja gitu. Ya, Ada duit, sukses gitu. ya. Tapi lebih baik jadi seorang pebisnis yang apa? Merintis dari bawah. Dari bawah, jatuh bangunnya dialami. Di sana gagalnya di mana. Sampai akhirnya tentu nanti jadi sukses. Sekarang ini saya ke anak-anak yang saya bina juga saya demikian. Jangan berpikir cari kerja. Kalau bisa cari uang. Kalau cari kerja itu berarti dia hanya pikir jadi pegawainya orang lain, karyawan. Kalau cari uang, mulai dari sekarang usaha apa yang bisa dikerjakan. Jadi uang. Dan berpikir untuk dari kecil jadi besar. Ya. Mungkin satu kali bisa jadi pengusaha atau pebisnis seperti yang dicita-citakan. Oke, puji Tuhan, kita hari ini belajar tentang cita-cita. Saya harap ini jadi bekal yang baik untuk ke depan. Dan kalian berhasil sesuai yang dengan diimpikan, dicita-citakan. Karena sudah menyadari dari sekarang ketika usia SMA. Yang lalu yang berdoa Niko ya. Sekarang Nelva. Iya Pak. Kita Minggu tutup. lalu Nelva Pak. Oh, minggu lalu Nelva. Jadi Niko sekarang ya. Iya. Oke. Ya, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman-Mu melalui yang Pauki Tuhan.
Berkati hamba Pak Oki supaya Pak Oki bisa sehat selalu dan mendapatkan rezeki ya Tuhan darimu Tuhan. Berkati supaya aku dan Elva bisa melanjutkan akademi kami di kelas 11 dengan sungguh-sungguh ya Tuhan belajarannya ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan agar senantiasa selalu dijaga oleh-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Tuhan selamat masuk kelas 11 Niko dan Elva dan semoga berkati. Terima kasih, Pak. Ya.